Halo para penggemar Geoprofis, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial secara dasar sudah saya upload di video saya sebelumnya. Kalau Anda mau mempelajari silahkan sebelum melanjutkan ke video ini. Tapi kalau Anda sudah paham langsung aja ya. Nah, ini ada persoalan, ada solusi umum persoalan diferensial ya, solusi umum dari persamaan diferensial. Nah, Anda disuruh menentukan bagaimana bentuk persamaan diferensialnya. Nah, oke, ini contoh soal yang pertama ya. Ini ada persamaan umum dari persamaan diferensial seperti ini. Y sama dengan C1 plus C2, X plus C3 Y kuadrat, di mana C1, C2, C3 adalah konstanta sembarang. Nah, bagaimana cara kita menentukan persamaan diferensial dari solusi umum ini? Nah, yang dimaksud solusi umum, masih ingat ya? Nah, persamaan ini mengandung konstanta sembarang. Oke, nah sekarang mari kita lihat di sini saya tulis kembali persamaannya seperti ini ya. Nah, kemudian saya turunkan satu kali Y aksen. Nah, ini hasilnya adalah C2 plus 2C3X ya. Nah, terus kemudian kalau saya turunkan sekali lagi, turunan kedua berarti dari Y yaitu 2C3. Nah, ini hasilnya yang terakhir ya. Nah, kalau saya turunkan lagi, maka jadinya adalah Y triple aksen, itu sama dengan 0 ya. Nah, inilah persamaan diferensial yang kita peroleh. Y triple aksen sama dengan 0. Nah, kita ingat bahwa Y aksen itu sama aja dengan dy per dx, penulisannya seperti ini ya. Nah, Y double aksen boleh ditulis d kuadrat Y per d kuadrat. Nah, sedangkan Y triple aksen boleh ditulis d pangkat 3Y per dx pangkat 3, seperti itu. Nah, nomor 2, sekarang kita disuruh menentukan persamaan diferensial dari solusi umum seperti ini. C2, C1 ini adalah konstanta sembarang ya. Oke, sekarang saya tulis lagi persamaannya seperti itu. Saya turunkan satu kali. Y aksen sama dengan min C1 sin X ya. Turunan cos itu adalah min sin ya. Turunan cos X itu min sin X. Sin diturunkan jadi cos. Nah, terus kemudian saya turunkan lagi menjadi apa? Sin turunkan jadi cos, cosnya jadi min sin. Tapi persamaan ini bisa saya keluarkan tanda minusnya. Jadi saya akan memperoleh persamaan seperti ini. Nah, sekarang C1 cos X plus C2 sin X tidak lain adalah Y. Jadi kalau begitu saya masukkan di sini, ini saya ganti dengan Y. Akhirnya kita dapatkan Y double aksen di plus dengan Y itu harus sama dengan 0. Nah, inilah persamaan diferensial yang kita peroleh dari solusi umum seperti ini. Perhatikan baik-baik bahwa kalau ternyata ini konstanta sebarangnya sebanyak 2, di sini order diferensialnya adalah 2. Kalau nomor 1 tadi adalah 3 ya, order diferensialnya. Karena apa? Karena konstanta sebarangnya sebanyak 3. Nomor 3, nah ini solusi umum seperti ini. Kita disuruh menentukan persamaan diferensialnya bagaimana. Nah, saya tulis lagi persamaannya. Kemudian saya turunkan satu kali. Hasilnya adalah seperti ini. C1 E pangkat X min C2 E pangkat min X. Jadi turunan E pangkat min X itu adalah min E pangkat min X. Dimana E ini adalah bilangan Euler itu ya. 2,718. Oke, nah sekarang Y double aksen itu adalah C1 E pangkat X ya, diturunkan tetap seperti ini. Ini saya turunkan jadi plus di sini ya. Oke, jadi plus C2 E pangkat min X. Nah, terus kemudian ini sendiri apa? Ini sendiri adalah Y kan. Jadi saya masukkan ke sini. Ini saya ganti dengan Y. Jadi akhirnya kita dapatkan Y double aksen min Y sama dengan 0. Inilah persamaan diferensial yang kita peroleh. Nomor 4. Solusi umum persamaan diferensial seperti ini persamaannya, di mana C1, C2 adalah konstanta sembarang. Nah, kalau kita ditanya persamaan diferensialnya bagaimana, ya saya tulis kembali aja ini ya, persamaan solusi umumnya. Kemudian ini saya sebut persamaan 1. Saya turunkan satu kali, maka ini hasilnya C1 E pangkat X, ini min C2 E pangkat min X, ini plus 1, X diturunkan 1 ya. Nah, ini saya sebut persamaan 2. Nah, sedangkan Y double aksen berarti diturunkan 2 kali ini ya Y-nya. Nah, turunkan 2 kali berarti persamaan ini kita turunkan lagi 1 kali ya. Jadi hasilnya adalah C1 E pangkat X. Ini hasilnya min ketemu min, jadi ini plus C2 E pangkat min X, 1 diturunkan 0.
Oke, nah ini saya sebut persamaan yang ketiga ya. Nah terus kemudian kita masukkan persamaan 3 ke persamaan 1. Nah ini saya ganti dengan Y double aksen. Nih ya, saya ganti dengan Y double aksen. Nah jadinya seperti ini persamaannya. Ya, karena ini saya ganti dengan Y double aksen. X min 5. Nah terus kemudian saya pindahkan ke sini. Y dikurangi Y. Y-nya saya pindah ke ruas kanan. Jadinya Y double aksen min Y. Nah, itu sama dengan 5 min X. Ya, karena X min 5 ini saya taruh di ruas yang berseberangan. Jadi persamaan yang kita peroleh adalah Y double aksen min Y sama dengan 5 min X. Inilah persamaan diferensial yang ditanyakan. Nomor 5. Nah, ini Y sama dengan C1 E pangkat X plus C2 E pangkat 2X. Nah, di mana C1 C2 adalah konstanta sembarang. Nah, kita jawab ya. Ini persamaan solusi umumnya. Kemudian ini saya sebut persamaan 1, saya turunkan sekali, maka hasilnya adalah C1 E pangkat X plus 2C2 E pangkat 2X. Turunan E2 pangkat X itu adalah 2X diturunkan kan 2 ya. E pangkat sesuatu diturunkan ya tetap. Nah oke, ini saya sebut persamaan 2, kemudian saya turunkan lagi sekali lagi, berarti ini Y double aksen ini turunan sekali dari aksen, turunkan lagi ya. Jadi ini kita turunkan, kalau kita turunkan jadinya C1 E pangkat X, ini hasilnya 4C2 E pangkat 2X. Ini saya sebut persamaan 3. Baiklah, sekarang kita sudah memiliki 3 persamaan seperti ini ya. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Persamaan 3 itu kita kurangi dengan persamaan 2 aja. Saya kalau kurangi ya double aksen dikurangi ya aksen, itu kan berarti ini dikurangi itu. Hasilnya kan 2C2 E pangkat 2X. Ya kan? Oke, ini saya sebut persamaan 4. Nah, terus kemudian persamaan 2 sekarang saya kurangi dengan persamaan 1. Saya kalau kurangi ya aksen kurangi Y, berarti ini habis. Ini kalau saya kurangi C2 E pangkat 2E kan. Jadi ruas kiri kurangi ruas kiri, ruas kanan kurangi ruas kanan. Nah, ini saya sebut persamaan 5. Nah, sekarang persamaan 5 ini substitusikan ke persamaan 4. Nah, akhirnya kita peroleh seperti ini ya. Y double aksen dikurangi Y aksen itu sama dengan 2. Sekali lagi C2 E pangkat 2X diganti ini. Y aksen min Y. Jadi kalau begitu dapatnya adalah, ini saya kalikan 2Y aksen min 2Y. Sehingga kalau kita sederhanakan jadinya Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Nah inilah persamaan diferensial yang ditanyakan. Nomor 6. Tentukan persamaan diferensial dari solusi umum seperti ini. C1, C2 adalah konstanta sembarang. Saya tulis lagi persamaan solusi umumnya. Nah, kemudian ini saya sebut persamaan 1, saya turunkan, hasilnya adalah C1 plus C2 E pangkat X. Ini saya sebut persamaan 2, kemudian saya turunkan lagi double aksen, ini dapatnya adalah persamaan 3 seperti ini. Ya, ini double aksen C2 E pangkat X kan, ya. Nah, terus kemudian persamaan 3 kita masukkan ke persamaan 1, ya. Jadi kalau kita masukkan, ini kita bisa ganti dengan Y double aksen kan ya. Jadi kalau begitu persamaannya Y sama dengan C1X plus Y double aksen. Ini saya sebut persamaan 4. Nah, terus kemudian persamaan 3 masuk ke persamaan 2. Ya, jadinya kalau begitu, ya double aksen masuk sini kan. Jadinya Y aksen sama dengan C1 plus Y double aksen. Oke. Nah, terus kemudian C1-nya bisa saya tulis seperti ini berarti. Y aksen dikurangi Y double aksen. Nah, terus kemudian ini saya sebut persamaan 5 dan saya substitusikan persamaan 5 ke persamaan 4. Ditaruh di sini ya. Akhirnya kita dapatkan Y sama dengan Y aksen min Y double aksen X plus Y double aksen. Nah, atau kita bisa kalikan ke dalam seperti ini. Terus kemudian kita sederhanakan, Y double aksen dikeluarkan seperti ini ya. Nah, akhirnya saya dapatkan persamaan diferensial seperti ini. X min 1 Y double aksen min X Y aksen plus Y sama dengan 0. Oke, saya sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat.